Sama sholat subuh yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari ilmu. Apapun yang akan kita lakukan senantiasa didasarkan atas ilmu. Dan kalau kita bertanya pun, kita harus bertanya kepada yang memang ahlinya atau yang memiliki ilmu. Ilmu menurut Sayyidina Ali bisa kita ceritakan beberapa kejadian tatkala ada sahabat yang datang ke Sayyidina Ali. Dari suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi beberapa orang secara bergantian. Mereka sengaja datang bergantian dan menanyakan hal yang sama karena ingin tahu bagaimana sahabat Ali bin Thalib menjawab tentang ilmu. Dan dimulai dengan orang yang pertama berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya dia, "Wahai Ali, mana yang lebih baik, ilmu atau harta?" Ali menjawab, "Ilmu lebih baik daripada harta." Jawab Ali. Orang itu bertanya lagi, "Dengan dalil apa engkau mengatakan begitu?" Sayyidina Ali membalas, "Ilmu itu warisan para nabi, dan harta itu warisan Korun, Sadat, Fir'aun, dan lain-lainnya." Lalu orang tersebut pergilah. Kemudian datang orang kedua. Mereka bertanya, seperti orang pertama tentang ilmu dan harta. Dan tetap Ali menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, dengan dalil apa? Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu menjagamu, sedang engkau menjaga harta. Kemudian pergilah orang tersebut. Kemudian datang lagi orang ketiga, lalu bertanya, seperti pertanyaan orang kedua, dan Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dalil apa? Ali pun menjawab dengan alasan yang berbeda. Menurut pemiliknya, harta mempunyai banyak musuh, dan orang memiliki ilmu mempunyai banyak teman. Kemudian pergilah orang itu. Kemudian datang lagi orang keempat dan bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Sayyidina Ali menjawab bahwa ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, apa alasan dari jawaban Sayyidina Ali? Kemudian Ali menjawab dengan alasan yang berbeda dengan jawaban ketika dia ditanya oleh orang pertama, kedua, dan ketiga. Sayyidina Ali berujar, ilmu apabila kau belanjakan maka akan bertambah, tetapi harta jika engkau belanjakan maka akan berkurang. Kemudian pergilah orang itu hingga datang seorang yang lain yang bertanya, mana yang lebih baik, ilmu atau harta yang lebih baik? Sayyidina Ali pun menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Karena pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina. Sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan agung dan mulia. Kemudian pergilah orang tersebut. Hingga datang lagi seorang lain yang lalu bertanya, manakah yang lebih baik, ilmu atau harta? Lagi-lagi Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Dengan alasan harta akan dihisap pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita lihat, jawaban Sayyidina Ali itu bukannya tidak konsisten. Ini cermin bahwa betapa luas hikmah dari ilmu itu sendiri. Dalam sisi segala kehidupan itu, ilmu sangat diperlukan. Jadi ilmu sangat diperlukan. Apapun yang kita lakukan harus didasarkan pada ilmu. Ilmu berbeda dengan harta. Ilmu akan bisa membuat kita mulia. Ilmu dibelanjakan
tidak akan habis, justru akan berkembang. Ilmu akan memuliakan yang memiliki. Harta bisa membuat hina. Dengan ilmu orang akan dimuliakan orang lain karena kemanfaatan ilmu itu. Sedangkan harta, orang akan terjebak pada menjaganya harta. Jika harta itu ada yang membutuhkan tidak diberikan, maka dia akan disebut orang pelit. Dan juga banyaknya harta tidak mampu menjaga mentalnya, menjadi orang yang hina. Harta kelak di akhirat akan dihisab, ilmu akan bisa memberikan syafaat. Jadi betapa luasnya ilmu yang kita butuhkan di dalam sisi kehidupan. Karena itulah langkah apapun yang kita lakukan, jangan pernah lupa akan mendasari ilmu. Dalam sisi kehidupan apapun, dalam beribadah kita membutuhkan ilmu. Dalam bertani kita membutuhkan ilmu. Dalam mendidik anak kita membutuhkan ilmu. Bahkan memasak pun selain keterampilan kita membutuhkan ilmu. Inilah hasanah ilmu yang memang harus kita kembangkan dan tidak boleh kita lalaikan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, bahkan kalau kita kehilangan seorang ulama, berarti kita kehilangan sebagian ilmu yang ada, dan patutlah kita bersedih hati karena ulama adalah pewaris Nabi. Sama sholat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, sejujurnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Siapapun yang mengambil ilmu itu maka telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Allah menegaskan bahwa kita diwajibkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Kalau kita tidak memahami, maka kita wajib bertanya. Fas'alu ahlan dzakari in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Lebih-lebih lagi Allah menegaskan perlunya kita meningkatkan ilmu. Kita tidak boleh latah. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita tidak memahami ilmunya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Inilah pentingnya kita untuk senantiasa belajar ilmu.